Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu, sama kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita mau masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama. Kita satukan hati kita untuk kita buka ibadah ini di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan, untuk berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami masih dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati, bergerak, bernafas, menikmati lagi hari yang baru. Hari ini kami bersama-sama rindu untuk beribadah, memuliakan dan memuji nama Tuhan. Mari Kau urapi kami Tuhan, urapi ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus menyertai dan mengurapi ibadah kami, sehingga kami semua boleh menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu. Tuhan Yesus, mari jamah hati kami. Biarlah Engkau kuduskan dan layakan kami, hati dan pikiran kami. Biarlah fokus kami hanya kepada Engkau, Yesus, sumber pujian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah pada hari Minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa
Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang setia dan penolongku yang hidup. Puji Tuhan. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. 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 Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Harus ku bekerja bagi Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi karena cintanya. Kalau nanti habis kerja baru hatiku senang, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya, puji Tuhan. Pastikan ketika bunyi sangkakala dan nama kita dipanggil oleh Yesus, kita ada untuk kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan maupun apa yang kita lakukan selama kita hidup. Biarlah kita pertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan, di takhta pengadilan Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia mengiringi Yesus sampai akhir hidup kita. Apapun yang terjadi, jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati, jangan kecewa. Karena janji Tuhan ya dan amin. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang terlalu baik, begitu mengasihi kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Bahkan setiap pergumulan kita yakin dan percaya Dia Allah yang peduli. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian
Allah mengerti, Allah peduli. Semua persoalan yang terjadi, semua dalam kendali Tuhan, dalam rencana Tuhan yang indah. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti.
sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Tidak ada kata-kata yang cukup yang dapat kami naikkan kepadamu Tuhan. Selain kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk kekuatan dan penghiburan yang kami alami sampai saat ini. Kami terlalu percaya rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah rancangan yang terbaik. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kami yakin Engkau tidak pernah gagal dalam setiap rancangan-Mu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, karena hidup kami di dalam kendali Tuhan. Hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ajar kami mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan siap untuk dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Nyatakanlah dan singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan jadikanlah kami semua bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, pendengar yang setia, tapi jadikanlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia dan taat dalam setiap kehendak Tuhan, dalam setiap firman Tuhan yang kami dengar, untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu hari ini. Dan kami percaya Engkau ada di sini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami berada, Engkau hadir dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap dengar firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh sangat baik dalam hidup kita. Tuhan sudah menyertai kita dari hari ke hari. Di hari Senin yang lalu, Selasa, sampai kepada hari Minggu ini, kita senantiasa dikuatkan, ditopang oleh Tuhan, dihiburkan, diberi sukacita, damai sejahtera, dan dilimpahi dengan begitu banyak kebaikan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Meskipun mungkin ada persoalan yang kita alami, tapi tetap percaya Tuhan itu baik adanya buat kita. Pada saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja dalam hidup saudara dan saya. Ia tidak membiarkan kita, tapi Ia selalu ada di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 1-7. Mari kita baca bersama-sama. Saudara dapat membaca di tempat di mana saudara berada saat ini bersama-sama dengan saya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Demikian pembacaan firman Tuhan, biarlah kita yang membaca dan mendengar diberi pengertian dan memiliki hati yang taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada saja masalah, ada persoalan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Kita semua tentu tidak ingin ada masalah. Kita ingin kehidupan kita lancar-lancar saja. Tidak ada hambatan, tidak ada kesukaran, dan bahkan tidak ada kegagalan. Kita ingin semuanya berjalan dengan begitu baik. Tapi pada kenyataannya, saudara, kita seringkali tidak dapat menghindari masalah. Masalah terkadang muncul dalam setiap proses dan momen di kehidupan kita. Masalah ataupun persoalan yang kita alami tidak selalu merupakan suatu akibat dari kesalahan. Memang saudara, kita bisa mengambil keputusan yang salah yang membawa konsekuensi yang sulit dan membawa masalah dalam hidup kita. Tapi seringkali juga masalah terjadi karena ada maksud Tuhan supaya kita masuk dalam rencananya. Apa yang kelihatannya sebagai sesuatu yang tidak mengenakan buat kita, sesuatu yang menjadi masalah besar buat kita, seringkali merupakan sebuah cara dari Tuhan untuk mewujudkan rencananya yang indah dalam hidup kita. Dalam keadaan yang demikian, diperlukan kepekaan dari diri kita untuk mengerti akan karya Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam setiap proses, setiap keadaan yang kita hadapi. Kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 1-7 ini. Di situ ada sensus yang pertama kalinya diadakan, dan karena sensus itu semua orang harus kembali ke kotanya masing-masing. Dan dampak dari sensus ini juga mengimbas Yusuf dan Maria. Mereka harus pulang ke Betlehem karena Yusuf merupakan warga kota itu. Pergi ke Betlehem pada waktu itu dari tempat di mana Yusuf dan Maria berada bukanlah suatu perjalanan yang mudah. Waktu itu tidak ada kendaraan mobil seperti sekarang ini. Tidak ada kereta api, tidak ada bus, tidak ada pesawat, tidak ada moda transportasi yang mudah. Untuk melakukan perjalanan itu diperlukan suatu proses yang panjang dan juga dibutuhkan kehati-hatian karena ada perampok-perampok di wilayah-wilayah tertentu dalam perjalanan mereka. Itu sebabnya mereka harus waspada, hati-hati, dan siap menerima resiko dalam perjalanan. Tapi bagaimanapun juga mereka harus pergi ke Betlehem. Dan saat tiba di Betlehem, ada muncul satu masalah, yaitu Maria akan melahirkan. Dan saat itu semua rumah penginapan sudah penuh. Tidak ada yang mau menerima mereka. Hari sudah malam dan Maria dan Yusuf sudah dalam kelelahan. Maria bahkan dalam kesakitan karena akan segera bersalin. Tapi tidak ada sama sekali orang yang memberi mereka tempat di rumah penginapan. Pada akhirnya Maria melahirkan di sebuah kandang. Dan itu semua terjadi bukan karena suatu kebetulan, melainkan ada intervensi Tuhan di dalamnya. Tuhan turut bekerja di dalam semuanya untuk menggenapi rencananya bagi Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Ada satu pertanyaan yang muncul berkaitan dengan konteks peristiwa dalam ayat-ayat ini, yaitu mengapa mereka harus menghadapi masalah? Mengapa harus ada sensus yang memaksa mereka untuk pergi ke Betlehem? Mengapa saat di Betlehem Maria melahirkan? Semua pertanyaan-pertanyaan ini, saudara, berujung pada sebuah jawaban bahwa itu semua terjadi untuk menggenapi rencana Tuhan. Kita baca dalam Injil Matius 2 ayat yang ke-6. Di situ tertulis, "Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Bayangkan saudara, Maria bisa saja melahirkan di tengah jalan sebelum sampai ke Betlehem. Tapi
apa yang terjadi? Selama perjalanan semuanya baik-baik saja. Tapi setelah mereka ada di Bethlehem, barulah Maria melahirkan. Kita perhatikan juga di sini saudara bahwa sensus itu untuk pertama kalinya diadakan. Mengapa hal ini bisa demikian terjadi? Karena Tuhan hendak membuat Yusuf pergi membawa Maria yang sedang mengandung untuk menggenapi rencana Tuhan yang telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Dari ayat-ayat ini saudara, ada beberapa hal yang menjadi rema atau menjadi pesan firman Tuhan buat kita semua. Yang pertama adalah bahwa Tuhan punya rencana yang berbeda dari rencana kita. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 tertulis, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Secara manusia, Yusuf dan Maria pasti tidak merasa enjoy dalam perjalanan untuk menuju ke Bethlehem. Sebab Maria dalam keadaan sedang mengandung, sedang hamil besar. Dan Yusuf serta Maria mungkin sudah punya rencana untuk melahirkan di kota Nazaret di Galilea. Jadi tidak ada rencana bagi mereka untuk pergi ke Bethlehem. Tapi kita perhatikan di sini saudara, Tuhan menggerakkan hati Kaisar Agustus untuk mengeluarkan suatu perintah, mengadakan sensus terhadap semua orang di seluruh wilayah yang berada di dalam pemerintahan atau penjajahan Romawi. Dan akibatnya Yusuf dan Maria harus pergi ke Bethlehem, kembali ke kotanya, kembali ke tempat asalnya. Di sini jelas nyata saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang berbeda dari rencana kita. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, dan jalannya bukanlah jalan kita. Kita seringkali punya rencana, punya harapan tertentu dalam hidup ini. Kita punya planning, kita punya schedule, kita menjadwalkan kegiatan dan aktivitas kita di masa depan. Tapi semuanya itu bisa buyar saudara, karena Tuhan punya rencana yang berbeda buat kita. Tapi walaupun rencana kita gagal saudara, kita perlu sadari bahwa rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Tidak apa-apa rencana kita gagal, asalkan rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Dan rencananya memang pasti akan tergenapi, asalkan kita selalu taat dan setia kepada Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi pesan firman Tuhan dan menjadi rema buat kita semua adalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan di hidup kita untuk membawa kita pada kebaikan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Perhatikan saudara bahwa di sini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan dalam beberapa hal, bukan hanya dalam 1-2 perkara, tapi segala sesuatu, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Satu hal yang perlu kita sadari saudara, bahwa keadaan mungkin kelihatannya tidak seperti yang kita harapkan. Keadaan mungkin kelihatan tidak seperti yang kita inginkan atau cita-citakan. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam semuanya, segala hal yang terjadi untuk membawa kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Tapi saudara, di sini ada satu hal yang menjadi kondisi di mana Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kondisi itu adalah bahwa hal ini terjadi hanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan? Tidak lain adalah saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah yaitu rencana keselamatan, rencana kehidupan yang kekal buat saudara dan saya. Dan karena kita adalah orang-orang yang terpanggil, karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka satu hal harus kita sadari, bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan selalu campur tangan dalam setiap keadaan kita.
Dia merajut kehidupan kita. Dia membawa kita masuk dalam penggenapan rencananya yang indah dan sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi implikasi dari firman Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan untuk menjadi respon kita terhadap kebenaran ini? Yang pertama adalah jangan salah paham dengan maksud Tuhan lewat setiap keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin keadaanmu sulit saat ini. Mungkin saudara di PHK, saudara tidak diterima di universitas yang saudara inginkan. Mungkin pacar saudara mengkhianati saudara. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan, masalah yang bertubi-tubi. Bahkan ada di antara saudara yang mengalami kegagalan demi kegagalan. Mari jangan salah paham dengan maksud Tuhan. Setiap keadaan yang terjadi akan membawa kebaikan karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Asal kita senantiasa setia mengasihi Tuhan. Percayalah pada tuntunan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam membimbing kita. Tidak ada satu hal yang kebetulan dalam hidup kita orang-orang percaya. Jangan marah atau bersungut-sungut dengan keadaan yang terjadi. Maria bisa saja bersungut-sungut dalam perjalanannya. Marah-marah kepada Yusuf, bisa saja itu terjadi. Maria bisa saja berhenti di tengah jalan dan kembali ke Nazaret, tapi itu tidak dilakukannya. Ia mau sabar dalam keadaan pergi ke Bethlehem dan kemudian mengalami penggenapan rencana Tuhan yang begitu indah. Bersukacitalah saudara dalam segala keadaan, meskipun situasi tidak mengenakan, situasi tidak nyaman, apa yang terjadi jauh dari harapan kita, tapi bersukacitalah selalu, karena Tuhan sedang menuntun kita dalam rencananya. Percayalah saudara pada waktu Tuhan. Tuhan sudah menetapkan waktu yang indah buat kita mengalami manifestasi penggenapan rencana Tuhan. Bersyukurlah karena kebaikan Tuhan. Dalam hal-hal yang kelihatannya tidak baik, sesungguhnya ada kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sedang membawa kita pada penggenapan rencananya yang baik, indah, dan sempurna. Kalau saat ini ada di antara saudara yang sedang bingung dengan situasi yang terjadi, saudara bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan hal ini terjadi dalam hidup saya? Mengapa saya gagal? Mengapa saya terpuruk? Mengapa situasi sulit terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ingat firman Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya, yaitu bagi kita semua yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah saudara dan saya. Kitalah orang-orang yang mengasihinya. Kitalah orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Karena itu jangan takut menghadapi apapun. Jangan khawatir hari esok. Jangan bimbang dan putus asa dalam menghadapi kesulitan dan persoalan. Percayalah, Tuhan turut bekerja. Dan Tuhan sedang menuntun kita saat ini, menggenapi rencananya yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali kami dikuatkan, dibangunkan iman kami, diberikan sukacita dan kekuatan baru. Kami mengerti saat ini bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Ada kalanya kami tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi dalam hidup kami, mengapa kami gagal, mengapa Tuhan izinkan persoalan demi persoalan terjadi, tanpa kami menyadari bahwa di dalam semuanya itu Tuhan turut bekerja. Tuhan menyingkirkan hal-hal yang sedang membuat kami jauh dari rencana-Mu, dan Tuhan membawa kami dengan cara-Mu yang ajaib, masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan tidak membiarkan kami berbelok ke kiri dan ke kanan.
tapi Tuhan terus menuntun dan membimbing kami dalam kebenaran-Mu, dalam kehendak-Mu, dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu, selalu berharap dan menantikan waktu Tuhan yang indah terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak marah, tidak bersungut-sungut, tapi selalu bersyukur kepadamu. Karena Engkau Tuhan Bapa kami yang baik, yang selalu punya rencana yang baik bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Pada saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatlah ya Tuhan, berikan keamanan dan kedamaian serta kesejahteraan. Dan jamahlah setiap hati di bangsa kami, agar percaya kepadamu. Terima anugerah keselamatan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Berikan hati yang selalu mau bersatu, yang mau memuliakan Tuhan bersama-sama, saling bekerja sama, saling mendukung, saling menghargai satu sama lain. Berkatilah juga ya Tuhan pemerintahan negara kami, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan semua jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah, yang tertinggi sampai terendah. Berikanlah roh yang takut akan Tuhan kepada setiap mereka, agar mereka dapat memimpin dan mengambil keputusan yang bijaksana seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa juga untuk situasi bangsa-bangsa di dunia ini. Berkatilah ya Tuhan semua bangsa, semua negara yang ada, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, agar hatinya terbuka dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar tangan-Mu Tuhan menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan Tuhan menyatakan jalan keluar yang ajaib, mengadakan mujizat-Mu yang heran dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Semua rencana dan jadwal kami sepanjang minggu ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami, menolong kami, menjadikan kami berhasil, dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan, serta kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.